Selamat pagi teman-teman, welcome back to my channel di Ruang Mari Belajar. Kemarin kita sudah membahas eh, cara untuk menambahkan menu di aplikasi Grab Merchant. Nah, hari ini masih berkaitan dengan yang kemarin, masih tentang aplikasi Grab Merchant, ya, yaitu cara untuk mengatur jam operasional. Cara untuk mengatur jam operasional. Dan di sini saya akan jelaskan banyak sekali dari teman-teman yang memakai GoFood ya, aplikasi GoBiz dan Grab Merchant selalu di compare karena apa? Katanya di aplikasi sebelah itu gampang untuk buka dan tutup resto. Sementara di Grab Merchant kita agak susah untuk membuka dan menutup resto gitu. Nanti saya akan berikan cara eh, bagaimana supaya cara membuka dan menutup resto itu gampang itu. Bagaimana caranya supaya tidak terbuka secara otomatis. Itu. Karena banyak sekali dari teman-teman yang mengeluh eh, aplikasi Grab Merchant itu buka dan tutup restonya itu secara otomatis. Buka dan tutup restonya secara otomatis. Jadi eh, ada kemungkinan untuk atau sering mungkin terjadi kita belum ready tapi driver sudah sampai. Bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi itu? Itu yang akan kita bahas. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi saya akan memberikan tutorial cara untuk mengatur jam operasional di Grab Merchant ya. Jadi banyak orang yang bilang kalau di GoFood itu kita bisa santai karena ketika kita sudah ready kita bisa buka. Kemudian kalau kita sudah pengen tutup resto dengan gampang karena ada semacam icon ya untuk menutup dan membuka. Tetapi tidak kalah juga di Grab Merchant karena sebenarnya kita bisa atur sendiri juga gitu. Tapi pertama sekali saya akan mencontohkan cara untuk mengaktifkan gitu ya, cara untuk mengaktifkan jam operasional bagi teman-teman yang baru pertama sekali memakai Grab Merchant. Jadi langsung saja kita klik Grab Merchant-nya. Oke, akan muncul seperti ini kalau pertama sekali ya. Jadi pesanan di sampingnya ada tutup karena saya sengaja memang belum mengatur gitu ya, biar ada sampel. Di pojok kanan bawah ada akun. Oke, kemudian paling atas profil toko Anda, silahkan diklik. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Jadi di jam operasionalnya, jam bukanya itu masih tutup semua. Langsung saja diklik. Oke, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini, kemudian kita edit. Nah, dibuka semuanya ya, dibuka semuanya. Kalau misalnya kita mau buka setiap hari, ya. Oke, ini sudah buka setiap hari. Kemudian jamnya itu kita sesuaikan saja. Kebetulan di sini sudah ada ya jam 10 sampai jam 22. Karena resto saya biasa memang jam 10 sampai jam 22 gitu. Tapi karena ini restonya ada di rumah, jadi saya mau buat jam 9 sampai jam 23. Karena kan di rumah jadi nggak masalah. Atau jam 22.30. Selesai. Sama, kita lakukan hal yang sama dengan di bawah. Jam 9 sampai jam 22.30. Nah, kalau kita sudah atur semuanya, jadi tinggal kita simpan. Kira-kira begini. Berarti hari ini toko kita sudah buka. Lihat jam buka reguler, buka. Jadi status toko kita sekarang buka. Tetapi karena saya belum ready ya, belum ready untuk hari ini, saya mau tutup dulu begitu. Ini kan hari Selasa ya. Jadi tinggal diklik saja di sini, Selasa gitu. Jadi sama sebenarnya prinsipnya dengan GoFood gitu. Cuman kalau di sini dia harus per hari gitu ya. Mau kita aktifkan atau mau kita buka resto atau mau kita tutup resto itu per hari gitu. Kalau di GoFood kan kapan kita mau buka langsung buka, kapan kita mau tutup langsung tutup gitu.
Kalau di sini kita lupa, dia otomatis terbuka. Tapi kalau tidak mau seperti itu, silahkan ditutup tiap hari. Pada saat teman-teman sudah ready untuk jualan, dibuka untuk jam operasionalnya itu. Misalnya begini, ditutup semuanya. Ya, ditutup begini. Misal besok hari Rabu kalian ready jam 9, langsung aja ini diubah gitu. Kalau misalnya belum ready ya jangan dibuka dulu gitu. Jadi sebenarnya sama prinsipnya. Karena banyak orang yang bilang kadang kita belum ready, tiba-tiba ucuk-ucuk itu driver sudah sampai di resto. Iya, karena teman-teman tidak mengatur jam ini di sini. Jadi teman-teman buka dan tutup resto secara otomatis itu. Itulah kenapa sering terjadi driver sudah sampai padahal kita belum ready. Jadi kalau teman-teman tidak mau seperti itu, ya ini ditutup aja dulu semuanya, tutup semuanya. Pada saat kita buka besok hari Rabu kita buka. Pada saat kita tutup lagi. Kemudian kita buka lagi hari Kamis, kita tutup lagi, kira-kira seperti itu. Saya simpan ya. Bukalah setidaknya untuk 1 hari. Oke. Perlu juga ini untuk teman-teman. Jadi nggak mungkin resto tutup 7 hari ya. Harus buka 1 kali. Jadi cara menanganinya, sekarang hari Selasa kita buka aja hari Senin. Karena waktu menuju hari Senin kan agak lama gitu. Kalau saya begitu sih triknya. Biar kalau misalnya kita lupa, tidak otomatis terbuka. Kalau misalnya kita buka hari Rabu, misalnya ini kita tutup. Kita buka hari Rabu, besok kita belum ready, tiba-tiba sudah terbuka aja jam 9 gitu. Jadi menghindari kesalahan itu, kita tutup aja ini, kita buka. Jadi lebih aman, kira-kira begitu ya. Langsung saja kita simpan. Jadi toko kita sekarang statusnya tutup. Oke, kira-kira begitu ya cara untuk mengatur jam operasional resto kita. Cara untuk menangani supaya driver tidak ucuk-ucuk nyampe ke resto padahal kita belum ready. Itu karena saya lihat banyak itu yang compare, yang membandingkan aplikasi GoFood dengan GrabFood. Padahal sebenarnya mereka menyediakan menu yang sama gitu, atau icon yang sama, cuman caranya mungkin ada yang lebih simple, ada yang agak sedikit rumit gitu ya. Tapi kalau kita paham, gampang sekali sebenarnya gitu. Nah, jadi kira-kira begitu ya teman-teman, cara untuk mengatur jam operasional, kemudian cara untuk supaya outlet kita tidak terbuka dan tidak tertutup secara otomatis. Jadi caranya ditutup aja semuanya, tetapi karena permintaan dari aplikasi harus ada terbuka 1 hari, buka saja hari sebelum hari sekarang. Misalnya hari ini hari Selasa, berarti kita buka aja yang hari Senin. Jadi ketika besok kita sudah buka di hari Rabu, kita hidupkan, kita on-kan atau kita buka resto hari Rabu, kemudian yang hari Senin kita tutup, kita buka hari Selasa gitu. Ketika kita tutup yang hari Rabu, yang hari Selasa yang terbuka. Kalau besok kita sudah ready, baru kita buka lagi yang hari Kamis, kira-kira begitu. Kalau kita buka semuanya, ya kejadian yang tadi akan terjadi lagi. Driver sudah sampai, tetapi kita belum ready, karena dia beda dengan aplikasi GoBiz ya atau GoFood ya. Ketika ada customer yang memesan makanan, kita terima dulu, baru kita mencari atau aplikasi mencari driver terdekat. Kalau GrabFood dia beda. Kita tidak terima pesanan, maksudnya kita tidak ada tombol untuk menerima pesanan, otomatis aplikasi itu langsung mencari driver itu. Jadi kadang kita tidak aware, tidak sadar bahwasanya pesanan ada, tiba-tiba driver sampai ke resto gitu. Jadi bagaimana cara menghindari supaya kita pastikan kita ready, baru resto buka dengan cara yang tadi. Oke. And I think that's all our tutorial for today. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pebisnis atau yang baru memulai bisnis yang baru gitu ya. Semoga sukses, semoga berhasil, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan tanda lonceng dan subscribe channel YouTube kita, karena masih akan banyak konten yang akan membahas seputar GoFood dan GrabFood, termasuk salah satu yang paling penting, cara untuk membuat harga
cara untuk membuat harga di GoFood dan di GrabFood. Bagaimana potongannya gitu. Potongan di GoFood dan GrabFood itu berbeda. Kemudian jangan sampai kita rugi. Jangan sampai kita rugi, dan juga jangan sampai kita terlalu tinggi dari harga pesaing kita begitu. Jadi bagaimana caranya nanti akan saya bahas di next video. I think that's all our video for today. If you like this video, don't forget to support me, to support our channel by like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.